Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azaki Mustari dari kelompok 5, berlaku sebagai moderator, akan memimpin jalannya diskusi. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang produksi dan pandangan Peneroka sosiologi tentang produksi. Dan kami dari kelompok 5 beranggotakan Nadia Winanda, Widya Alia Zafira, Sestri Aulia Lahmi, Dwi-Chanya Handayani, Aisyah Tul Ummah, Muhammad Kazirianda, dan saya sendiri Muhammad Azaki Mustari, dan yang terakhir Zulafiana Sidratul Aqsa. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian produksi dan pengertian produksi menurut para ahli sosiologi yang akan dibawakan oleh Widya Alia. Kepada Widya Alia dipersilahkan. Baik, di sini saya Widya Alia Zafira dengan nomor BP 20108111015 akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu mengenai produksi dan pandangan peneroka sosiologi tentang produksi. Produksi atau production dalam KBBI diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil penghasilan. Selain itu, ada dua makna lain dari produksi, yaitu hasil dan pembuatan. Pengertian produksi mencakup segala kegiatan termasuk prosesnya yang dapat menciptakan hasil, pembuatan, dan penghasilan. Kegiatan produksi adalah suatu produk. Dalam KBBI, produk ini didefinisikan pertama sebagai barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Lalu yang kedua, ada benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi. Dan yang terakhir ada hasil kerja. Dari ketiga definisi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa produk itu adalah hasil kerja. Selanjutnya ada pandangan peneroka sosiologi tentang produksi. Yang pertama yaitu dari Karl Marx. Marx menyampaikan bahwa yang membedakan antara manusia dan makhluk lain itu adalah kerja. Melalui kerja, manusia berperan sebagai produsen. Dengan demikian, produk dari kegiatan produktif atau kerja manusia tersebut merupakan hakikat manusia yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Kapitalisme telah menyebabkan manusia sebagai pekerja tidak lagi memiliki kontrol atas potensi yang terkandung di dalam kerja mereka. Potensi ini disebut Marx dengan tenaga kerja atau labor power kepada kapitalis yang ditukarkan dengan benda abstrak yang disebut upah. Pertukaran tersebut menyebabkan tenaga kerja menjadi komoditas, sehingga manfaat tenaga kerja tidak lagi ditemukan pada kemampuan menghasilkan objek yang dapat memenuhi dan mengembangkan kebutuhan para pekerja, tetapi sebagai benda abstrak yang dapat dipertukarkan dengan upah. Sehingga sistem upah kerja pada masa kapitalisme telah memisahkan kerja dengan kebutuhan, sehingga kerja atau produksi tidak lagi menjadi tindakan pemenuhan kebutuhan atau konsumsi, namun hanya sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada dari Emil Durkheim. Emil Durkheim tentang produksi dapat dilihat dari bukunya, yaitu The Division of Labor in Society. Dalam buku tersebut, Durkheim menjelaskan teori perubahan sosial yang mendiskusikan dua tipe masyarakat, yaitu ada masyarakat solidaritas mekanik dan masyarakat solidaritas organik. Menurut Durkheim, perubahan masyarakat ini dimulai dengan adanya pertambahan penduduk disertai kepadatan moral. Akibat pertambahan komunikasi dan interaksi para anggota, konsekuensinya perjuangan hidupnya semakin tajam, sehingga agar tidak terjadi konflik, maka diadakannya pembagian kerja sehingga orang terspesialisasi. Selanjutnya ada dari Max Weber, buat bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang menemukan hubungan elective affinity antara keduanya, yaitu hubungan yang memiliki konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik antara keduanya pada awal perkembangan kapitalisme modern. Aspek dalam etika Protestan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam pandangan Weber, penganut Protestan seperti Calvinisme dan Metodisme percaya pada konsep predestinasi atau gagasan bahwa keselamatan abadi di akhirat atau masuk surganya seseorang ditentukan oleh Tuhan yang tidak dapat diubah oleh perbuatan baik dan buruk manusia dalam kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, mereka mencari tahu tanda apa yang termasuk terpilih dan memperoleh keselamatan abadi. Mereka percaya bahwa kesuksesan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerjaan adalah tandanya, sehingga akhirnya menempatkan pekerjaan sebagai panggilan suci atau beruf calling. Konsekuensi logisnya menghasilkan motivasi untuk setia terhadap pekerjaan, berprestasi dalam pekerjaan, membatasi konsumsi, gaya hidup yang rasional dan sistematis yang akhirnya mendukung secara motivasional dengan semangat kapitalis modern yang sedang berkembang, yaitu akuntansi rasional, hukum rasional, dan teknik rasional. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi kita yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya materi kedua tentang fokus kajian sosiologi tentang produksi yang akan dibawakan oleh Ducanya. Kepada Ducanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Dwi Chanya Handayani akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai fokus kajian sosiologi tentang produksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai pandangan Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber tentang produksi, dapat dimengerti bahwa produksi merupakan proses yang diorganisasi secara sosial di mana barang dan jasa diciptakan. Dari kaitan tersebut, terdapat fenomena dan kenyataan yang menjadi fokus kajian sosiologi tentang produksi. Di antaranya, yang pertama ada kerja, yang kedua ada faktor produksi, yang ketiga ada pembagian kerja, yang keempat ada cara-cara produksi, yang kelima ada hubungan-hubungan produksi, yang keenam ada proses teknologis, yang ketujuh ada alienasi, yang kedelapan ada teknologi dan kerja, yang kesembilan ada pendidikan, teknologi, dan kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang fokus untuk digunakan versus produksi untuk dijual yang akan dijelaskan oleh Wina. Kepada Wina kami persilahkan. Baiklah, saya Zalafiana Sidratul Aksa, BP 2010-813023 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang produksi untuk digunakan versus produksi untuk dijual. Nah, semua barang memiliki dua jenis nilai yang berbeda, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna sebuah barang adalah nilai kebergunaan suatu barang atau keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika ia digunakan. Sebagai contoh, nilai guna sepasang pakaian adalah manfaat bagi pemakainya sebagai alat untuk melindungi tubuh dari teriknya panas matahari atau dinginnya tiupan angin kencang. Demikian pula dengan nilai guna sebuah sepeda motor, yaitu kegunaannya sebagai alat transportasi untuk memudahkan mobilitas geografis dari suatu lokasi ke lokasi lain. Di samping memiliki nilai guna, setiap barang yang mempunyai nilai tukar, yaitu nilai suatu barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut ditukarkan dengan benda lain. Nilai tukar dapat diukur atau dinilai berdasarkan barang berharga lain seperti emas atau dengan perantaraan medium pertukaran, yaitu uang. Meskipun semua barang dalam semua sistem ekonomi memiliki nilai guna dan nilai tukar, menurut Sanderson, sistem ekonomi itu sendiri cenderung diorganisasikan, terutama menurut salah satu dari dua jenis nilai ini. Masyarakat prakapitalis diorganisasikan melalui berbagai aktivitas di mana produksi barang untuk nilai guna adalah perhatian satu-satunya produsen. Dalam konteks ini, barang-barang diproduksi agar dapat dikonsumsi, bukan agar dapat ditukarkan dengan barang lain. Jika jenis aktivitas ini didominasikan tindakan ekonomi, maka sistem ekonomi produksi untuk dipakai dipandang berlaku. Sebaliknya, pada masyarakat kapitalis modern, produksi besar sejumlah barang ditujukan terutama untuk nilai tukarnya, untuk memperoleh sejumlah uang yang diterima produsen kapitalis atas barang yang dijual di pasar. Jelas bahwa barang-barang yang dipertukarkan tersebut memiliki nilai guna. Jika tidak,
maka tidak akan ada orang yang akan membeli barang tersebut. Motivasi utama produsen kapitalis memproduksi barang adalah dengan merupakan suatu ekonomi produksi untuk dijual, atau dengan kata lain produksi yang diprioritaskan. Materi kelima tentang produksi sepanjang umat manusia masyarakat pra-kapitalis yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Winanda, BP 2010811003 akan membacakan materi tentang produksi masyarakat prakapitalis. Kapitalis menurut Berger tahun 1990 mengacu pada pemilik kapital, sedangkan konsep usaha kapitalis menurut Max Weber seperti yang dikutip Berger merupakan suatu kegiatan ekonomi yang ditunjukkan pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran. Sedangkan yang dimaksud di pasar ini adalah suatu sistem pengaturan produksi dan distribusi barang untuk mempertukaran bagi pencapaian tujuan untuk memperoleh laba. Keuntungan atau margin berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dari definisi Weber tentang usaha kapitalis dan batasan tentang pasar tersebut. Di atas dapat dibuat pengertian bahwa masyarakat prakapitalis adalah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak ditunjukkan untuk pasar dan tidak untuk menghasilkan laba melalui pertukaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Materi keenam, produksi sepanjang umat manusia masyarakat pasca kapitalis yang akan dibacakan oleh Sestri Aulia. Kepada Sestri kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai produksi pada masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan masyarakat kapitalis itu. Jadi masyarakat kapitalis adalah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi ditujukan untuk pasar dan untuk menghasilkan laba serta untuk mengakumulasi modal melalui pertukaran. Dalam masyarakat kapitalis itu dibangun di atas ekonomi pasar. Artinya, suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri atau dikenal dengan self-regulating mechanism. Sistem ekonomi ini menganggap pasar sebagai tempat penyediaan barang termasuk jasa dengan harga tertentu yang berdasarkan harga tadi akan memenuhi permintaan. Juga ini mengandaikan bahwa uang berfungsi sebagai daya beli berada di tangan pemiliknya. Di sistem ekonomi kapitalis, produksi itu dikontrol oleh negara. Karena keuntungan dari pihak yang menjalankan produksi akan tergantung kepada harga. Distribusi barang juga akan tergantung pada harga karena membuat pendapatan, dan melalui bantuan inilah barang yang diproduksi didistribusikan di antara anggota masyarakat. Berlandaskan permisalan ini, peraturan dalam produksi dan distribusi barang hanya dijamin oleh harga. Lalu apa perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan pasca kapitalis? Nah, perbedaannya itu terletak pada landasan ekonomi industri yang berdasarkan pada Fordisme atau pasca Fordisme, atau disebut dengan post-Fordism, di mana masyarakat kapitalis berhubungan dengan sistem Fordisme, sedangkan masyarakat pasca kapitalis berkaitan dengan sistem pasca Fordisme. Untuk penjelasan mengenai Fordisme dan pasca Fordisme akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang ketujuh, Fordisme dan pasca Fordisme yang akan dijelaskan oleh Gazi. Kepada Gazi kami persilahkan. Fordisme dan pasca Fordisme. Perbedaan antara masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis terletak pada landasan ekonomi industri. Di antara keduanya yaitu sistem Fordisme untuk masyarakat kapitalis dan pasca Fordisme untuk masyarakat pasca kapitalis. Fordisme. A. Produksi massal untuk produksi sejenis. B. Penggunaan teknologi yang tidak fleksibel. C. Adopsi rutinitas kerja standar. D. Peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala serta penghapusan skill, intensifikasi, dan homogenitas kerja. E. Pertumbuhan pasar bagi item produksi massal yang menimbulkan homogenisasi pola konsumsi. F. Meningkatnya pekerjaan massal dan serikat kerja yang birokratis. G. Negosiasi serikat pekerja mengenai keseragaman upah berkaitan erat dengan keuntungan dan produktivitas. H. Kenaikan permintaan atas kenaikan suplai produk.
yang diproduksi secara massal berkaitan dengan negosiasi menyebabkan kenaikan upah. I. Pasar untuk produksi dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang ditangani melalui persetujuan kolektif yang diatur pemerintah. J. Lembaga pendidikan umum menyediakan tenaga kerja massal yang diperlukan oleh industri. Pasca Fordisme. Yang pertama yaitu minat terhadap produksi massal menurun dan minat terhadap produksi khusus meningkat. Lalu produk yang lebih terspesialisasi memerlukan jangka waktu yang lebih pendek yang dapat dihasilkan dalam sistem yang lebih kecil dan lebih produktif. Yang ketiga, produksi yang lebih fleksibel menjadi menguntungkan dengan datangnya teknologi baru. Yang keempat, teknologi baru memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang berbeda dan pendidikan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Yang kelima, produksi harus dikontrol melalui sistem yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya, birokrasi yang sangat besar dan tidak fleksibel perlu diubah dengan secara dramatis agar beroperasi lebih lentur. Lalu selanjutnya, serikat pekerja yang dibirokrasikan tidak lagi memadai waktu untuk kepentingan tenaga kerja baru yang sangat terdiferensiasi. Lalu perundingan kolektif yang tidak terdesentralisasi menggantikan negosiasi yang tersentralisasi. Tenaga kerja menjadi semakin terdiferensiasi dan memerlukan komoditas gaya hidup dan saluran kultural yang terdiferensiasi. Kekayaan negara yang tersentralisasi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang berbeda-beda dan diperlukan lembaga yang lebih terdiferensiasi dan lebih fleksibel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan materi yang terakhir yaitu Fordisme dan pasca Fordisme dalam segi komoditi akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tipe ideal antara komoditas pada masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis atau pada sistem Fordisme dan pasca Fordisme menurut Lee. Nah, yang pertama itu ada dari segi durabilitas dan non-durabilitas. Nah, pada masa kapitalis atau Fordisme itu lebih mempertahankan ketahanan usia dari suatu produknya. Tetapi kalau non-durabilitas tidak lagi soal ketahan lamaan suatu usia produk. Nah, yang kedua itu ada dari segi elektromekanis dan elektromikro. Kalau pada masa Fordisme, komoditas lebih dikembangkan dalam basis elektromekanis seperti mobil, radio, televisi. Tetapi pada masa pasca Fordisme lebih kepada elektromikro yang berkembang untuk memenuhi pasar seperti komputer personal, DVD, VCD, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada materi dan eksperiensial. Kalau pada masa Fordisme lebih kepada materinya, sedangkan komoditas pada masa pasca Fordisme itu lebih kepada eksperiensialnya atau pengalaman terhadap komoditas yang akan kita gunakan tersebut. Nah, yang keempat itu ada soliditas dan fluiditas, dimana kalau soliditas pada masa Fordisme ini komoditas yang terkolonialisasi oleh aspek temporal dan sebagainya diikat oleh ruang dan waktu. Jadi komoditas yang dihasilkan itu terikat dalam ruang dan waktu. Selanjutnya fluiditas, jadi pembebasan dimensi temporal dan spasial sehingga komoditas pada masa pasca Fordisme ini dapat digunakan dalam berbagai lokasi dan waktu. Nah, selanjutnya ada yang kelima itu struktur dan fleksibilitas. Nah, di mana pada masa Fordisme ini terdapat kekakuan struktural dalam produksi komoditas tersebut, sedangkan dalam masa pasca Fordisme itu produk lebih kecil dalam ukuran fisik komoditi dan bebas bergerak dalam ruang. Nah, selanjutnya ada kolektif dan individualitas. Nah, di mana pada masa kolektif ini produksi itu menghasilkan komoditas massal, sedangkan individualitas atau pada masa pasca Fordisme ini segmen pasar berbeda dan dapat berubah bentuknya. Terus selanjutnya ada poin homogen dan heterogen, dimana kalau yang bagian homogen ini ada di masa Fordisme yang artinya homogen dalam ukuran, warna, dan fungsi, sedangkan dari heterogen dia beragam sesuai keinginan dan kebutuhan dari individu dengan gaya hidup yang selalu dinamis. Nah, poin selanjutnya itu ada yang terstandar dan biasa, dimana pada masa sistem Fordisme itu tuh setiap komoditas produksi itu terstandar dari ukuran warna dan fungsi. Misalnya saat memproduksi satu mobil itu warnanya ukurannya sama gitu. Terus kalau misalnya pada masa pasca Fordisme itu dia biasa dia memiliki kualitas standar tapi tidak kaku, harus seperti yang ada gitu. Terus yang
Selanjutnya ada poin perangkat keras versus perangkat lunak. Nah, jika pada masa Fordisme itu lebih kepada perangkat keras yang dihasilkan komoditasnya, sedangkan pada masa pasca Fordisme itu perangkat lunaknya. Terus yang selanjutnya itu ada tetap dan portable. Jika pada masa Fordisme komoditas itu tetap di terikat ruang, sedangkan kalau masa pasca Fordisme itu lebih portable, bisa dibawa kemana aja dan digunakan di mana aja. Selanjutnya untuk Fordisme itu bertahan lama dan pada masa pasca Fordisme itu instan, pendek jangka waktu untuk penggunaannya. Terus juga pada masa Fordisme itu diutamakan fungsi dan manfaat, sedangkan pada masa pasca Fordisme itu dari bentuk dan gaya dari komoditas yang dihasilkan. Dan mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.